kita bisa mulai on time dan saya bisa melihat ruangan yang sudah penuh terisi, tanda antusias teman-teman media untuk menghadiri konferensi pers Piala Citra Festival Film Indonesia 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan dan semangat terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Melissa Karim. Senang sekali saya tahun ini bisa kembali menemani teman-teman media di konferensi pers menuju Malam Anugerah Festival Film Indonesia 2023. Tahun 2021, 2023, tepuk tangan dulu. Mereka harus saya akui diberi apresiasi. Biasanya orang kalau ngumpul 3 tahun itu masih ada yang ngamuk-ngamukan gitu. Tapi ini utuh loh. Sekali lagi tim kerja ini luar biasa. Sekali lagi bahwa spesial. Sekali lagi pemerintah mengucapkan terima kasih. Tentu FFP menjadi di bawah Kemendikbudristek adalah mandat bagi kita untuk membangun ekosistem perfilman. Bagian dari bagaimana kita membangun platform gitu ya, platform standar untuk perfilman Indonesia. Bahkan sebagai upaya untuk melihat perkembangan kualitas dari perfilman kita gitu. Jadi makanya FFP menjadi sangat serius. Kita Kemendikbud melihat FFP menjadi serius karena ini upaya barometer kita untuk melihat perfilman kita. Jadi sekali lagi 3 tahun ini kita sudah melihat dari tadi yang kita apresiasi tadi, tidak hanya beberapa catatan penting yang harus saya sampaikan bahwa tidak hanya solid, tapi betul-betul serius soal bagaimana mengikuti perkembangan perfilman. Pada dasarnya kalau kita berbicara 3 tahun terakhir, kami di kepanitiaan di komite melewati berbagai macam hal, artinya dari mulai menyelenggarakan Festival Indonesia di saat pandemi masih sedang dalam status yang cukup sulit gitu ya, sampai kemudian itu masih menyelenggarakan dengan batasan-batasan, terus tahun kedua, terus hari ini di tahun ketiga yang mungkin secara situasi sudah jauh lebih baik, sehingga setiap tahun festival ini bisa dirasakan dan dikunjungi, didatangi oleh semakin banyak insan film dan teman-teman di perfilman Indonesia yang lain. Buat saya ini perjalanan yang sangat luar biasa. Saya senang tadi Pak Mahendra sebenarnya sudah cukup banyak merangkum, itu memperlihatkan bahwa komunikasi kami memang terjalin sangat baik. Kami bekerjasama dengan Kemendikbud sebagai salah satu pilar utama yang memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan di setiap tahunnya. Kami melaporkan kegiatan FFI setiap bulan kepada Kemendikbud atas apa saja dalam 1 bulan kerja yang kami lakukan, dan juga kepada Badan Perfilman Indonesia sebagai yang memayungi juga gitu. Saya rasa di tahun ini untuk Malam Anugerah sendiri, tema besar mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu melalui sosial media, dan dari mulai kami launching sampai dengan pengumuman nominasi, tema besarnya adalah Citra. Kenapa Citra? Karena kami menganggap bahwa kata ini itu merupakan kata yang sebenarnya sudah melekat pada Festival Film Indonesia, tidak hanya menjadi nama piala atau lagu wajibnya Festival Film Indonesia, tapi ini menjadi sebuah makna besar tentang apa itu image, apa itu bayangan, apa itu citra itu sendiri. Ada yang paling alim, ini ada Resti, Ketua Bidang Sosial Media, Mbak Inet, Ketua Bidang Acara. Inilah mereka-mereka yang bekerja di Badan Komite Festival Film Indonesia. Oleh karena itu festival selalu punya tugas membangunkan sesuatu, baik masyarakat, institusi industri, ataupun dunia sinema itu sendiri. Dan waktu itu di tengah keraguan, Reza, teman-teman dari panitia mengatakan kita berani undang dan kita berani mengambil risiko karena masa depan harus kita bangkitkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting, festival film tidak hanya dan pasti tapi mencakup pencapaian, tapi juga mencakup kemampuan organisasi. Seluruh dunia organisasi film-film
yang maju industrinya atau artnya selalu buat esensinya, yaitu sumber daya manusia yang baik dan organisasi yang baik. Kalau mengedukasi orang untuk ikut, pertama ya kita bisa melakukan itu lewat sosial media yang coba kami lakukan gitu ya. Artinya pewartaan tentang film Festival Film Indonesia, kemudian siapa yang bisa mengikuti dan lain-lain. Itu tidak terlepas dari bagaimana upaya kami terus bekerja sama dengan berbagai macam media partner untuk releasing informasi demi informasi. Kemudian bagaimana kami berusaha mengupdate website terus menerus supaya mudah accessibility-nya dan lain-lain itu upaya. Tentu berharap bahwa ya kalau soal pewartaan ini nggak mungkin lepas dari peran medianya sendiri. Saya rasa untuk bisa menjangkau teman-teman di pelosok, teman-teman di daerah tentang halo teman-teman, ini ada Festival Indonesia, kami membuka kesempatan untuk teman-teman mendaftarkan film itu ada gitu, dan teman-teman bisa lihat itu juga selama ini kami lakukan melalui launching yang berkaitan dengan teman-teman media, press conference dengan teman-teman media. Jadi kami sih berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara dengan bisnis jadi dan lain. Gimana Mas kesannya Mas? Ya 3 tahun menurut saya menyenangkan karena kita mampu hidup bersama, berkolaborasi dan kemudian saling apa yang disebut melihat peta Indonesia ke depan itu terjadi gitu dengan sistem yang kita bangun bersama. Itu yang paling menyenangkan kita dan Anda lihat hasilnya sekarang ya, aktivitas seluruh institusi organisasi, kemudian output pada film seni ataupun film industri dengan hadir di berbagai festival. Ada yang paling sulit nggak, masa-masa paling sulit? Ya masa-masa di awal karena kita tuh waktu dibentuk kan itu FFI menuju FFI itu tinggal 5-6 bulan ya. Waktu pertama kali kami dibentuk 6 bulan kemudian tuh FFI udah harus terjadi gitu. Jadi kita lumayan gerasa. Iya, dan kemudian kan tidak ada data-data atau kata laporan dari festival sebelumnya. Sehingga kita juga harus membangun itu semacam dari titik nol lewat FGD ya di seluruh organisasi agar timbul partisipasi. Jadi awalnya pasti menantang ya, tapi kita bisa melalui dengan baik dan Anda bisa lihat sendiri tahun kedua luar biasa, ekosistem media baru dan film terjadi. Tahun ketiga kita bisa memberi apa yang disebut tahun transisi dengan seluruh materi dan sistem yang lengkap untuk diteruskan.